Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin tetap semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Sesampainya di dalam kamar, Rai langsung menggiring Misea ke sofa. "Kamu gak apa-apa sayang?" tanya Rai seraya berlutut di hadapan Misea sambil memperhatikan wajah Misea yang semakin pucat. Misea tidak menjawab, malah matanya melirik ke kanan dan kiri seperti sedang mencari sesuatu. "Tenang sayang, di sini aman. Apalagi kamu bersamaku," ucap Rai yang tahu arti lirikan mata Misea. "Tapi aku takut Rai," lirih Misea seraya menggenggam erat tangan Rai. "Tidak ada yang perlu ditakuti, kan ada aku di sini," balas Rai. Rai pun berdiri dari posisi berlututnya. "Mau kemana?" "Aku ambil minum untukmu dulu," jawab Rai lalu berjalan menuju meja kecil di mana sudah ada air mineral kemasan di meja itu. Dengan satu botol air mineral kemasan di tangannya, Rai pun kembali berjalan menghampiri Misea. "Kraak." Dengan sekali putaran Rai membuka tutup botol air mineral kemasan itu. "Ini minumlah dulu biar lebih tenang," ucap Rai seraya memberikan botol air mineral itu pada Misea yang sekarang telah resmi menjadi istrinya. Misea pun menerima botol air kemasan itu kemudian menenggak isinya. "Bagaimana, sudah lebih tenang?" tanya Rai setelah Misea selesai menenggak seperempat air mineral yang ada di dalamnya. Misea pun menganggukkan kepalanya seraya mengembalikan botol itu pada Rai. Setelah meletakkan botol di nakas, Rai pun duduk di sebelah Misea lalu menarik Misea dalam pelukannya. "Kamu harus bisa melawan rasa traumamu itu sayang, jangan biarkan memori kelam itu menguasai jalan pikiranmu. Sekarang tanamlah dalam hati dan pikiranmu tentang diriku saja." "Oke," ucap Rai seraya mengelus kepala Misea. Misea menganggukkan kepalanya kecil merespon kata-kata Rai. "Apa kamu mau aku bantu menanam memori tentangku di hati dan pikiranmu?" tanya Rai. "Bagaimana caranya?" tanya Misea seraya mendongakkan wajahnya untuk melihat Rai. "Ayo sini." Rai mengajak Misea berdiri dari sofa dan menggiring Misea untuk duduk di ranjang. "Tarik nafasmu dalam-dalam, lalu buang perlahan," pinta Rai setelah mereka duduk di tepi ranjang. Misea pun menurut dan melakukan apa yang Rai minta. "Sekarang pejamkan matamu," pinta Rai lagi dan kembali Misea menurut. "Sekarang bayangkan kamu sedang berada dalam taman yang indah dengan berbagai macam bunga di dalam taman itu." Rai mulai memberi sugesti pada Misea. Misea pun mulai membayangkan seperti yang Rai katakan. "Apa yang kamu lihat setelah membayangkan taman itu?" "Indah. Taman yang begitu indah," jawab Misea. "Bagus. Sekarang bayangkan aku juga berada dalam taman itu dan berjalan mendekatimu dari arah belakangmu. Lalu kamu membalikkan tubuhmu karena sadar akan kedatanganku." Rai kembali memberi sugesti pada Misea. "Apa yang kamu lihat dan kamu rasakan begitu melihat diriku juga ada di taman itu?" "Aku melihat kamu begitu tampan dan aku merasakan jantungku berdebar dengan sangat kencang saat kamu berjalan makin dekat ke arahku." "Apa jantungmu berdebar karena kamu sedang jatuh cinta padaku?" Misea menganggukkan kepalanya. "Sekarang bayangkan aku sudah berada tepat di depanmu." Lalu mengelus pipimu dengan sangat lembut dan penuh cinta. Kembali Rai memberi sugesti pada Misea, tapi kali ini ia ikut mengelus pipi Misea seperti sugesti yang ia berikan pada Misea. Melihat wajah Misea yang tenang, nyaman dan terlihat begitu menikmati sentuhannya, Rai tersenyum senang karena itu tandanya Misea telah terbawa dalam sugesti yang ia berikan.
Teruslah menikmati sentuhan-sentuhan yang kuberikan, ucap Rai seraya mendekatkan wajahnya ke wajah Misea lalu. Kap. Perlahan tapi pasti Rai menempelkan bibirnya ke bibir Misea untuk beberapa detik. Apa kamu juga bisa merasakan lembutnya kecupan yang aku berikan? Tanya Rai dan dibalas anggukan kepala oleh Misea. Sekarang bayangkan kita berciuman dengan sangat lembut dan penuh cinta. Rai mulai masuk pada sugesti modus yang sesungguhnya. Mendengar itu Misea membuka matanya. Rai. Lirih Misea dengan sorot mata ragu. Ia ragu apakah ia bisa membayangkan itu di alam bawah sadarnya. Percaya padaku. Lakukan saja apa yang aku arahkan padamu, ucap Rai meyakinkan Misea. Misea pun kembali memejamkan matanya dan mulai membayangkan Rai mencium lembut bibirnya dengan penuh cinta. Setelah Misea memejamkan matanya, Rai pun kembali mengecup bibir Misea dengan sangat lembut untuk beberapa detik. Setelah beberapa detik bibir Rai hanya mengecup, perlahan Rai mulai melu asterisma tipis-tipis bibir itu manis itu. Tak ada lagi rasa takut yang Rai rasakan dalam diri Misea saat dirinya mulai melu asterisma tipis bibir manis istrinya itu, malah yang ada Rai merasakan kalau Misea sudah mulai menikmati luma asteristan yang bibir Rai berikan. Merasakan Misea yang sudah menikmati sentuhan bibirnya, Rai pun mulai menurunkan sentuhan bibirnya ke leher jenjang Misea. Lenguhan manja pun keluar dari bibir Misea saat bibir Rai memberikan sentuhan lembut di lehernya. Dan suara lenguhan Misea berhasil membangkitkan gairah hasrat kelaki-lakian Rai. Setelah tubuh Misea berbaring di ranjang, Rai pun menindih tubuh Misea dan kembali menurunkan bibirnya ke leher Misea sambil tangannya kembali mengelus punggung Misea untuk membuka pengaitnya. Tidak perlu waktu lama bagi Rai untuk membuka pengait itu, tangannya sudah teramat profesional untuk melakukan hal seremeh itu. Merasakan sentuhan Rai, seketika sugesti yang Rai berikan padanya menguar seketika berganti dengan ingatan saat Chasen melahap puding kenyalnya dengan kasar dan rakus. Refleks Misea membuka matanya lalu mendorong kepala Rai. Jangan. Aku mohon jangan lakukan itu, ucap Misea ketakutan seraya menutupnya dengan bantal lalu perlahan mengubah posisinya menjadi duduk dan menjauhkan tubuhnya dari Rai. Hei, sayang. Ini aku, Rai. Suamimu, ucap Rai seraya hendak mendekati Misea. Jangan mendekat, aku mohon jangan mendekat. Oke. Aku tidak akan mendekat. Tapi aku mohon tenangkan dirimu. Tarik nafasmu dalam-dalam lalu keluarkan secara perlahan. Pinta Rai. Misea pun mengikuti arahan Rai. Ia menarik nafasnya dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Bagus. Lakukan itu terus sampai kamu merasa tenang, ucap Rai. Sembari menunggu Misea tenang, Rai pun mengambil gelas yang berisi air minum dan bersiap memberikan pada Misea jika Misea sudah merasa dirinya tenang. Tak lama kemudian, Misea pun sudah merasa tenang. Apa sudah tenang sekarang? Tanya Rai saat melihat wajah Misea yang tak lagi tegang. Misea menganggukkan kepalanya. Ini, minumlah dulu. Rai pun mendekati Misea lalu menyodorkan gelas itu pada Misea. Misea mengambil gelas itu dan menenggak air minum yang ada di dalamnya. Setelah dirasa cukup, Misea pun memberikannya kembali pada Rai. Bagaimana, sudah lebih baik sekarang? Tanya Rai setelah meletakkan kembali gelas di nakas. Jawab Misea seraya menganggukkan kepalanya. Apa aku sudah boleh mendekat? Tanya Rai. Lagi dan lagi Misea menganggukkan kepalanya. Melihat Misea mengangguk, Rai pun mendekati Misea lalu menarik tubuh Misea dan membawanya dalam pelukannya. Tangis Misea pun pecah seketika begitu berada dalam pelukan Rai. Sudah.
Sudah. Tidak apa-apa, tenangkan dirimu. Tidak ada yang perlu kamu takutkan lagi, ada aku di sini. Ucap Rai seraya mengelus punggung Misea. Maafkan aku Rai, ingatan itu begitu jelas di kepalaku. Ucap Misea yang merasa bersalah. Tidak apa-apa sayang. Aku tidak akan memaksamu. Ucap Rai. Rai pun menjauhkan tubuh Misea. Kamu ganti baju dulu ya, setelah itu istirahat. Ucap Rai dan dibalas dengan anggukan kepala oleh Misea. Rai pun beranjak dari ranjang dan berjalan menuju koper milik Misea dan mengambil pakaian ganti untuk Misea. Dengan sepasang pakaian ganti untuk Misea, Rai pun kembali berjalan menghampiri Misea. Mau mandi dulu atau mau langsung istirahat? Tanya Rai. Mau istirahat, tapi aku juga harus membersihkan makeupku. Jawab Misea. Ya sudah, gantilah pakaianmu dulu, setelah itu bersihkan makeup dengan toner. Balas Rai seraya memberikan pakaian ganti pada Misea. Misea pun mengambil pakaian itu dari tangan Rai, tapi ia tak kunjung menggantinya karena Rai masih berdiri di depannya. Kenapa diam? Ayo cepat ganti bajumu. Ucap Rai. Bisa kamu keluar dulu, aku malu. Jawab Misea. Rai menghela nafasnya kasar. Aku ke kamar mandi dulu kalau begitu. Balas Rai. Ia juga harus menenangkan adik kecilnya yang sudah bangun. Setelah Rai masuk ke dalam kamar mandi, barulah Misea mengganti pakaiannya. Sedangkan Rai, dengan berat hati ia terpaksa menenangkan adik kecilnya dengan bersama Tante Scarla. Pukul 20. Setelah selesai makan malam bersama dengan dua keluarga inti, para keluarga pun memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing agar Rai dan Misea bisa bebas berduaan. Awalnya ide itu ditentang keras oleh Dedi Brat. Ia masih tidak rela anaknya berduaan dengan Rai, padahal Rai sudah sah menjadi suami Misea sekarang. Tapi karena Momi Alea mengancam akan menggembor rumah Neng Tembem kalau Dedi Brat tidak mau pulang, mau tak mau Dedi Brat pun ikut pulang. Meski para orang tua semua pulang, tapi Momi Alea dan Momi Julia menyuruh Michela dan Satria untuk tinggal di sana menemani pasangan pengantin baru itu. Siapa tahu saja pasangan pengantin baru itu membutuhkan sesuatu, jadi Michela dan Satria bisa disuruh-suruh. Karena Momi Alea dan Momi Julia menyuruh penjaga villa untuk tidak tinggal di villa itu selagi pasangan pengantin baru itu ada villa. Kami ke kamar dulu. Pamit Rai pada Michela dan Satria. Haish, buru-buru sekali. Ini masih jam 8 brother. Sindir Satria. Memangnya kenapa kalau masih jam 8? Kalau sudah suami istri mah bebas bos mau jam berapa aja. Beda sama yang jomblo gak perjaka, harus nunggu tengah malam dulu. Balas Rai menyindir balik Satria. Cih. Deci Satria. Ia mati kutu tak bisa membalas sindiran Rai. Ayo sayang kita ke kamar. Nanti jangan terlalu keras yang teriaknya. Kamar kita kan tidak ada peredam suaranya. Kasihan yang jomblo. Ucap Rai kembali menyindir Satria seraya merangkul Misea. Satria tidak tahu saja kalau semua yang Rai katakan hanyalah bualan semata. Karena Misea yang masih trauma disentuh. Cih. Lagi dan lagi Satria hanya mampu berdeci seraya memutar bola matanya malas karena sindiran Rai. Rai dan Misea pun berlalu dari hadapan Michela dan Satria. Setelah pasangan pengantin baru itu pergi, Satria dan Michela pun berjalan ke halaman belakang villa yang langsung tersambung dengan pantai. Mereka mendudukkan bokong mereka di sofa dan menikmati hembusan angin malam pantai. Enak ya di sini, ucap Michela membuka percakapan dengan Satria. Enak apanya? Lebih enak lagi di nightclub. Di sana kita hanya mendengar suara dentuman musik yang keras dan sorak-sorai pengunjung. Kalau di sini,
Satria menggantung kata-katanya. Bisa mendengar deru ombak. Michela malah yang menyambung. Itu sekarang. Coba saja 15 menit atau setengah jam lagi, pasti ada suara-suara yang membuat gendang telinga pecah. Balas Satria. Michela mengernyitkan keningnya, mencoba memikirkan apa maksud kata-kata Satria. Namun tiba-tiba, kaksat. Tiba-tiba seorang gadis memanggil Satria sambil melambaikan tangan dari jarak yang cukup jauh dari tempat Satria dan Michela berada. Gadis itu adalah Hansara. Hansara berlari menghampiri Satria. "Kak Satria, gak ada acara kan? Yuk, ikut party sama teman-teman aku," ajak Hansara seraya menarik tangan Satria. "Males ah," tolak Satria. Ia malas bergabung dengan Hansara dan teman-temannya karena kalau ia bergabung, pasti dialah yang paling tua di sana dan itu membuat Satria kurang nyaman. "Ih, ayolah Kak," rengek Hansara manja sambil menggoyang-goyangkan lengan Satria. Melihat itu, Michela yang ada di samping Satria menggeram. Ia agak sedikit jijik dengan gaya gadis yang sedang merayu Satria. Michela masih belum tahu kalau gadis yang sedang merengek pada Satria itu adalah sepupu Satria. Satria menghela nafasnya kasar. Ya udah, ayo," ucap Satria pasrah. "Yeah." Hansara bersorak kegirangan. Satria pun berdiri dari duduknya dan Hansara pun langsung menggandeng tangan Satria. "Tunggu," cegah Michela kala Satria dan Hansara hendak melangkah. "Kenapa?" tanya Satria. "Aku ikut," jawab Michela. "Ya udah ayo," balas Satria. Michela pun berdiri dari duduknya. Mereka bertiga pun berjalan menuju villa tempat Hansara dan teman-teman kampusnya mengadakan party. Bersambung.